Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat sukses selalu. Salam rahayu sagung dumadi kagem. Panjenengan mugi tansah pinaringan kesehatan lan rejeki lancar. Halo sahabat subscriber Heri Wulan Channel, gimana kabarnya saudaraku? Semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang ruang dan waktu adalah ilusi. Menyingkap realitas sejati dalam filsafat kejawen. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share serta aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jadi, langsung saja kita simak video ini. Ruang dan waktu adalah ilusi. Menyingkap realitas sejati dalam filsafat kejawen. Para sedulur, kali ini mari bersama-sama kita merenungi kearifan leluhur yang begitu dalam dan penuh misteri. Di era modern, fisika kuantum mulai mengguncang fondasi realitas bahwa ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang absolut. Ratusan tahun sebelumnya, para leluhur Jawa telah lebih dulu memahaminya lewat olah rasa. Dalam pandangan kejawen, jagat raya yang kita lihat, kita sentuh, dan kita tinggali ini sejatinya hanyalah kasunyatan lahir. Realitas luar yang bersifat maya, ilusi. Dunia fisik adalah pewayangan, lapisan terluar dari kesadaran semesta. Yang sejati, yang disebut kasunyatan batin, tiada lain hanyalah eling, kesadaran murni itu sendiri. 1. Alam fisik sebagai wayang, hologram semesta. Konsep ini paralel dan selaras dengan teori fisika modern. Fisikawan David Bohm menyatakan bahwa alam semesta yang tampak ini sejatinya hanyalah proyeksi dari tataran implisit, implicata order, ibarat hologram agung. Dalam kejawen, wayang menjadi metafora yang sempurna. Figur-figur dan jalan cerita hanya nyata karena ada belencong atau cahaya yang menyorot. Dalang sejati bukanlah sosok yang duduk di belakang kelir, melainkan sangkan paraning. Dumadi, sumber dan tujuan dari segala kejadian, yaitu kesadaran ilahi yang tiada berwujud namun menghidupi segalanya. Tubuh raga dan dunia fisik kita ini hanyalah boneka dari sang kesadaran. Tanpa cahaya, wayang hanyalah lembaran kulit mati. Tanpa eling, alam raya ini kosong tanpa makna. 2. Waktu yang melingkar. Mangsa, bukan waktu linier. Kejawen dengan berani menolak kefanaan waktu linier yang dikejar oleh manusia modern. Falsafah Jawa memperkenalkan cakra manggilingan, roda yang senantiasa berputar tanpa ujung. Waktu bukanlah anak panah lurus dari lahir menuju mati, melainkan siklus perjumpaan energi. Konsep mangsa menunjukkan bahwa kala adalah ritme vibrasi semesta, bukan penguasa yang mencambuki hidup kita. Ketika seseorang khusyuk manekung, bersemadi dalam keheningan batin, dan mencapai kondisi jumbuh hingkaula, gusti atau penyatuan hamba dengan Tuhan. Pada saat itu dimensi ruang dan waktu lenyap tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah suung, kekosongan yang justru penuh. Kesadaran murni yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Di alam suung, sehari tiada beda dengan 1000 tahun. Karena segalanya lebur dalam kini yang kekal. 3. Kesadaran sebagai hakikat. Dari aku menuju aku ingsun. Epistemologi kejawen melalui olah rasa mengajarkan bahwa alat verifikasi kebenaran bukanlah semata panca indera dan logika otak kiri, melainkan jauh lebih dalam. Rasa sejati, intuisi yang bersumber dari ruh. Otak manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Namun rasa mampu menembus tirai ilusi dan menyelami kedalaman realitas sejati. Pertanyaan, aku iki sopo? Bukanlah pertanyaan biasa, melainkan zikir kesadaran untuk meruntuhkan identitas palsu. Ketika jawaban aku tidak lagi merujuk pada nama, harta, pangkat, atau tubuh jasmani, disitulah aku ingsun bertahta, kesadaran universal yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini bukanlah melupakan diri sendiri, melainkan justru menemukan diri sejati yang sebelumnya tertutup oleh tabir keduniawian. Kesimpulan, maka dari itu, sedulur sekalian,
Dunia material sah untuk dijalani. Namun janganlah sampai kemerungsung, jangan sampai terkecoh dan kecanduan. Apa yang kita anggap hari ini? Jarak antara kota, harta benda, dan kesenangan duniawi sejatinya hanyalah lelakon, babak adegan dalam sandiwara agung yang dimainkan oleh kesadaran agung. Menyadari bahwa ruang dan waktu adalah pepali atau tabir. Kita diajak untuk mulat sarira, mawas diri secara mendalam, menemukan titik suung di dalam diri yang justru menjadi poros dari seluruh gerak semesta. Di kedalaman sepi, di sanalah rame yang sejati. Di kedalaman suung, di sanalah Tuhan bersemayam tanpa jarak. Camkan dan ingatlah, para kadang. Konsep sakral ini akan kita bedah lebih detail dan lebih mendalam lagi dalam sesi khusus. Ngaji Filsafat Kejawen, menyingkap tabir realitas. Saya sendiri akan menjabarkan tahap demi tahap. Dari landasan filosofi hingga laku spiritual yang aplikatif. Tunggu saja, karena ini bukan sekadar wacana, melainkan panggilan untuk pulang. Jadi itulah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan video-video saya. Selanjutnya saya akhiri video saya kali ini, semoga panjenengan sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.